Informasi lengkap soal kedatangan keluarga penyintas dan korban tragedi Kanjuruhan ke Bareskrim Polri akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Tifal Solesa. Tifal, apa yang melatar belakangi keluarga korban Kanjuruhan untuk membuat laporan ke Bareskrim Polri? Padahal kita tahu sebelumnya sudah ada laporan yang saat ini juga sedang ditangani oleh Polda Jawa Timur. Dasarnya para korban bersama dengan keluarga korban ini belum mendapatkan keadilan yang sepatutnya atau selayaknya mereka terima dari proses hukum yang masih berjalan sampai dengan saat ini di Mapolda Jawa Timur terkait dengan insiden di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu. Kalau bisa saya turunkan ada 2 poin penting yang menjadi sorotan di sini. Pertama, perspektif penggunaan pengusutan kasus yang digunakan oleh tim penyidik Mapolda Jawa Timur yang berbeda dari perspektif para korban. Kita pahami bahwa kasus yang diusut oleh pihak penyidik dari Polda Jawa Timur ini bersumber dari laporan model A yang artinya laporan tersebut datang dari pihak kepolisian sendiri dan perspektif yang digunakan adalah dugaan adanya kelalaian saat pertandingan berlangsung yang kemudian memicu korban jiwa saat itu. Total sampai dengan hari ini saja jumlahnya ada 135 korban jiwa dan ratusan orang terluka di dalam insiden tersebut. Nah, di sisi lain dari para korban bersama dengan keluarganya ini lewat pendamping hukumnya tadi menyampaikan bahwa sebetulnya tidak hanya satu dugaan pelanggaran pidana saja yang terjadi dalam kasus Kanjuruhan itu, tapi ada banyak sisi, ada banyak dugaan pidana yang muncul di sana. Nah, kemudian poin yang kedua ini turunannya berhubungan dengan penggunaan pasal dalam pengusutan kasus tersebut. Kita paham bahwa dalam pengusutan kasus tersebut pasal yang dipakai oleh penyidik dari Polda Jawa Timur adalah dugaan kelalaian yang menjerat 6 tersangka setidaknya sampai dengan saat ini terkait dengan kasus ini, tapi dari perspektif korban dan juga keluarganya ada dugaan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka, bahkan ada kekerasan anak yang perlu digunakan undang-undang perlindungan anak, bahkan ada dugaan tindakan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia dan itu bahkan dijerat dengan pasal 338 atau pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lebih lanjut kita coba dengar pernyataan dari kuasa hukum berikut ini. Satu hal yang paling mendasar misalnya, laporan tentang kekerasan terhadap anak, ya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu belum sama sekali tersentuh. Sementara negara harusnya hadir dalam melindungi anak, termasuk dalam proses penegakan hukum. Salah satu poinnya nanti yang membedakan adalah itu. Poin lain, kami menggunakan pasal-pasal yang berbeda dengan pasal-pasal yang disangkakan di Polda Jawa Timur. Polda Jawa Timur menggunakan pasal tentang kelalaian, sementara nanti kami rencananya akan menggunakan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana mengakibatkan orang mati, sebagaimana diatur dalam pasal 338 dan juga 340 KUHP, 351 ayat 3 dan seterusnya. Kemudian pasal penganiayaan dan kunci yang paling penting ya, ini ada korban anak ya. Ada lex spesialisnya, ada ketentuan undang-undang khusus yang mengatur, yaitu tentang undang-undang perlindungan anak. Itu harusnya bisa diterapkan, tapi nyatanya di Jawa Timur belum. Proses pelaporan masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. Total 50 korban beserta dengan keluarganya datang ke SPKT Bareskrim Polri sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat untuk melayangkan laporan terkait dengan insiden Kanjuruhan. Sementara di Mapolda Jawa Timur sampai dengan saat ini masih ada 6 tersangka yang ditetapkan dalam kasus insiden Kanjuruhan ini, yakni ada Ahmad Hadian Lukita selaku Direktur dari PT Liga Indonesia Baru, Abdul Haris dari Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan saat itu, Suko Sutrisno selaku Security Officer, dan ada 3 anggota polisi lain, 3 anggota polisi yang juga dijadikan tersangka. Ada AKP Hasdarman selaku Komandan Kompi 3 Brimopolda Jawa Timur, kemudian Wahyu SS selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang, serta AKP Bambang Sidik Ahmadi. Ke-6 tersangka ini dijerat dengan pidana yang sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan adanya dugaan kelalaian saat pertandingan Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Nah, khusus untuk 3 tersangka dari pihak penyelenggara pertandingan ini juga dijerat dengan pasal pengait, yakni pasal 103 ayat 1 jungto pasal 52 sesuai dengan Undang-Undang Keolahragaan. Valen. Tifal, tadi Anda lihat apakah ada bukti yang dibawa oleh tim kuasa hukum dari keluarga korban Kanjuruhan untuk memperkuat laporannya ke Bareskrim? Apa itu? Tidak ditunjukkan sebetulnya bentuk rinci atau bentuk konkret dari bukti yang diserahkan kepada pihak kepolisian, tapi dari tim pendamping hukum para korban dan keluarga dari korban
insiden Kanjuruhan ini menyampaikan bukti rekam medis menjadi dasar pelaporan mereka untuk disampaikan kepada pihak kepolisian, sehingga ini diharapkan bisa membuka sisi lain di balik insiden Kanjuruhan yang melukai ratusan orang, bahkan terlibat di situ korbannya adalah anak-anak. Pertanyaan berikutnya, siapa terlapornya? Tadi sempat ditanyakan oleh saya dan juga awak media yang lain kepada tim kuasa hukum atau tim pendamping hukum siapa yang terlapor dalam kasus ini. Tidak dirincikan oleh tim pendamping hukum, tapi disebutkan bahwa pihak kepolisian dalam hal ini dari otoritas Polda Jawa Timur dan juga Polres Malang disebut harus bertanggung jawab dalam kasus ini, termasuk salah satu yang disebut terang-terangan oleh Andi Irfan dari Kontras yang juga mendampingi para korban dalam proses penyampaian laporan hari ini adalah mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta yang dijadikan salah satu terlapor dalam kasus ini atau dalam laporan ini. Valen. Iya, Tifal, informasinya adalah keluarga korban tragedi Kanjuruhan ini di Jakarta akan ada 4 hari begitu. Nah, singkat saja, ini kan rencananya hari ini selain ke Bareskrim juga akan menyambangi LPSK begitu. Bagaimana informasi terkait hal ini? Sejauh ini lewat pesan singkat Andi Irfan kepada saya menyampaikan ada rencana setelah melakukan pelaporan di Bareskrim Polri nanti akan ada kedua lembaga yakni Kompolnas dan juga LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tapi pukul berapa persisnya ini masih menyesuaikan lagi dengan proses pelaporan yang masih berlangsung saat ini di Bareskrim Polri. Kita ingat kemarin sudah dilakukan juga upaya untuk bertemu atau audiensi dengan lembaga-lembaga tertentu seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI dan juga Komnas Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Semata-mata sekali lagi benang merahnya adalah untuk mendapatkan keadilan atas kejelasan kasus hukum atas insiden Kanjuruhan ini. Valen. Melaporkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri, terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa.